Selamat datang di video kuliah TK 2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik penerapan hukum 1 termodinamika. Capaian dari video singkat ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menghitung perubahan entalpi proses, lalu mahasiswa memahami penerapan hukum 1 termodinamika dalam proses-proses sederhana. Saya mulai dengan penjelasan antara perbedaan sistem terbuka dengan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak melibatkan pertukaran massa melalui batasnya atau boundary. Karena tidak ada pertukaran massa, maka massanya dapat dinyatakan tanpa satuan waktu, misalnya kilogram. Jika di awal kondisinya adalah 5 kg, maka di akhir proses pun kondisinya adalah 5 kg. Sistem dinyatakan terbuka jika wilayahnya dipilih secara spesifik, biasanya melingkungi peralatan yang menyertakan aliran massa, misalnya dinyatakan dalam kilogram per second, seperti unit turbin, unit pompa, ataupun unit kompresor, dan unit-unit lainnya yang mengalir secara kontinu. Massa dan energi dapat bertukar melalui batas dalam kasus sistem terbuka. Permukaan kontrol merupakan batasan, permukaan ataupun volume antara sistem dengan lingkungan yang dapat bersifat real maupun imajiner. Kita lihat contohnya menggunakan ilustrasi gambar yang ada di sini. Gambar yang pertama adalah gambar sebuah kompresor. Namanya kompresor pasti memiliki aliran massa masuk, misalnya 1 kg per second per satuan waktu, dan punya aliran massa keluar. Contohnya pun 1 kg per second. Karena sudah melibatkan aliran massa dengan satuan per second, maka kita bisa dengan yakin mengatakan sistem kompresor tersebut pasti merupakan contoh sistem terbuka. Gambar yang kedua di sini adalah contoh piston. Dalam piston ini misalnya ada massa masuk, lalu gasnya dikurung di dalam piston tersebut. Ketika ada perubahan, massanya tidak berubah, tetap dengan dalam jumlah yang sama, walaupun volume dari batasan sistem itu bisa berubah. Contohnya di gambar di bawah ini, piston kondisi awalnya dalam kondisi tertekan dengan volume yang kecil, lalu dilakukan proses ekspansi pada piston tersebut. Dengan adanya ekspansi, maka volumenya membesar, tetapi tetap dengan jumlah massa yang sama, maka kita dapat menyatakan proses di piston ini merupakan ekspansi pada sistem tertutup. Tidak ada persatuan waktunya. Hal ini penting dipahami, sehingga dalam pengerjaan berikutnya, kita bisa lihat apakah ini kasus di piston atau kasus di kompresor, sehingga kita dapat tentukan apakah kasusnya sistem terbuka atau tertutup. Berikutnya saya akan menjelaskan hubungan antara kerja, kalor, perubahan energi dalam, entalpi, dan entropi untuk gas ideal, khususnya untuk 5 proses berikut, yaitu isotermal atau temperatur konstan, T1 sama dengan T2, proses isobarik atau P konstan, P1 sama dengan P2, proses isohorik, V konstan atau V1 sama dengan V2, proses adiabatis yaitu Q sama dengan 0 atau tidak ada panas yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan, dan yang terakhir politropik atau PV pangkat delta sama dengan konstan, P1 V1 pangkat delta sama dengan P2 V2 pangkat delta, di mana delta adalah konstanta politropik. Terlepas dari variasi 5 proses tersebut, rumus-rumus yang diberikan pada slide ini selalu berlaku untuk semua kondisi, yaitu delta U selalu sama dengan Q plus W, delta U selalu sama dengan integral CV dt, delta H selalu sama dengan integral CP dt, W selalu sama dengan minus integral P dV, dan tentunya untuk gas ideal, PV sama dengan nRT. Lalu bagaimana formula untuk Q dan delta S untuk masing-masing proses? Persamaan untuk menghitung kerja dan perubahan entropi dapat diturunkan untuk masing-masing proses. Misalnya yang pertama proses isotermal atau T1 sama dengan T2, delta U sekali lagi akan selalu sama dengan integral CV dt. Berhubung dt-nya 0, maka delta U-nya akan menjadi 0. Jika delta U 0, maka kita masukkan ke hukum 1 termodinamika, Q akan menjadi sama dengan minus W, di mana Q menjadi sama dengan positif integral PdV. Lalu nilai P-nya disubstitusi dari persamaan gas ideal menjadi integral nRT per V dV.
Persamaan ini sudah mudah diintegrasikan sebagai fungsi dari volume, sehingga misalnya Q diperoleh menjadi nRT ln V2 per V1, atau bisa juga nRT ln P1 per P2. Delta S atau perubahan entropinya secara umum adalah integral dQ per dt. Karena dQ-nya sudah diperoleh sebagai nRT per V, dV, maka persamaan entropinya untuk isotermal menjadi nRT per VT dV. Diselesaikan lebih mudah, delta S adalah nR ln V2 per V1 atau nR ln P1 per P2. Untuk kasus kedua, isobar. Isobar artinya P1 sama dengan P2. Karena P1 sama dengan P2, maka kita bisa gunakan Q itu akan sama dengan entalpi, karena entalpi itu adalah NCP dt pada constant pressure. W-nya seperti apa? W-nya tetap integral min PdV. Delta U-nya apa? Tetap integral CV dt. Delta S-nya seperti apa? Delta S-nya tetap berangkat dari integral dQ per dt. Karena Q-nya kita sudah ketahui sebagai NCP per dt, maka delta S-nya menjadi NCP per dt per T. Sehingga jika kita ketahui Cp-nya bernilai konstan, bukan fungsi temperatur, delta S-nya menjadi NCP ln T2 per T1. Penyelesaian dari integral NCP dt per T. Jika Cp-nya fungsi temperatur, misalnya Cp sama dengan A plus Bt plus Ct pangkat 2, maka integral di bagian Cp-nya menjadi lebih rumit, tapi tetap dapat diselesaikan dengan mudah. Proses yang ketiga adalah proses isometrik atau isohorik. V1 sama dengan V2. Karena V1 sama dengan V2, isovolume, maka Q-nya atau panasnya akan sama dengan delta U, yaitu NCV dt, panas pada isovolume, gitu ya. Kemudian W-nya seperti apa? Tetap min PdV. Nanti bisa diturunkan lebih lanjut. Kemudian delta S-nya. Delta S-nya adalah dQ per dt. dQ-nya dapat diturunkan menjadi NCV dt, maka delta S sekarang jadi NCV dt per T. Jika CV-nya konstan, maka kita dapat selesaikan delta S-nya menjadi NCV ln T2 per T1 dari penyelesaian integral yang di atasnya. Proses adiabatik, sekali lagi Q-nya sama dengan 0. Karena Q-nya sama dengan 0, maka delta S-nya juga pasti 0. Mengapa? Karena delta S adalah dQ per dt. Namun untuk perhitungan kerja atau misalnya perhitungan delta U, kita perlu mengetahui hubungan-hubungan yang lain, misalnya yang diberikan di kotak sebagai berikut. Hubungan-hubungan dari adiabatik adalah secara umum P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Lebih lanjutnya dapat diturunkan dari persamaan tersebut bahwa T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat R per Cp, T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat R per Cp, P2 per P1 sama dengan V1 per V2 pangkat Cp per Cv. Kemudian untuk perhitungan kerjanya tetap berangkat dari integral min PdV, penurunan lebih lengkapnya nanti akan kita bisa gunakan dua persamaan berikut. Yang pertama P1V1 per gamma min 1 kali P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma dikurangi 1. Atau bisa juga dengan substitusi bagian P1V1-nya dari persamaan gas ideal diperoleh RT1 per gamma 1 kali P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma kurangi 1. P2 per P1 itu yang dikenal sebagai istilah compression ratio. Setelah menggunakan persamaan ini, sekarang kita bisa hitung keseluruhan Q dan delta S untuk adiabatik termasuk perhitungan W-nya. Lalu bagaimana menghitung delta S lingkungan? Semua rumus yang diberikan sebelumnya adalah untuk menghitung delta S proses. Untuk menghitung delta S lingkungan, maka persamaan sederhananya menjadi minus dQ per T lingkungan. Mengapa minus dQ? Notasi negatif di sini penting artinya karena jika sistem misalnya menghasilkan 10 Joule, maka lingkungan adalah menerima 10 Joule. Jumlahnya sama, hanya arahnya yang berbeda gitu ya. Satu melepas, satu menerima. Makanya tandanya menjadi negatif. Lalu T lingkungannya seperti apa? Jika lingkungannya atmosferik, bisa kita asumsikan misalnya T lingkungannya 298,15 Kelvin. Lalu jika sudah diperoleh delta S lingkungannya, kita bisa hitung delta S total
perubahan entropi total, yaitu delta S sistem ditambah dengan delta S lingkungan. Persamaan ini penting karena kita akan gunakan untuk menentukan pathway proses yang paling efisien. Pathway proses yang paling efisien akan kita ketahui secara pasti jika delta S totalnya minimum dari seluruh opsi yang lain. Proses kelima atau polytropic proses, kita ketahui jika PV pangkat deltanya sama dengan konstan. P1 V1 pangkat delta sama dengan P2 V2 pangkat delta. Polytropik ini paling umum gitu ya. Mengapa? Karena jika nilai deltanya bernilai 0, ternyata akan sama dengan proses isobar. Kita bisa buktikan P1 kali V1 pangkat 0 sama dengan P2 V2 pangkat 0. Jadinya seperti apa? Jadinya P1 pasti sama dengan P2. Isothermal proses ternyata akan dijumpai jika deltanya 1. Mengapa? Karena P1 V1 pangkat 1 sama dengan P2 V2 pangkat 1. Ternyata nanti penurunan gas idealnya ketemu. P1 V1 sama dengan P2 V2 itu berlaku untuk isothermal. Untuk adiabatik, deltanya sama dengan gamma. P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Untuk proses isochorik ternyata akan sama jika deltanya sama dengan tahingga. Tapi sekali lagi proses polytropik bisa jadi nilai deltanya sangat beragam. Jika dinyatakan konstanta polytropiknya sama dengan 1,5, kita tinggal masukkan saja hubungan itu 1,5-nya sebagai delta sehingga kita ketahui P1 V1 pangkat 1,5 sama dengan P2 V2 pangkat 1,5. Ilustrasi sederhananya dari variasi proses polytropik tersebut dapat kita lihat dalam dua gambar berikut. Yang pertama proses ekspansi, yang kedua proses kompresi. Proses ekspansi seharusnya menghasilkan kerja. Dari situ kita bisa lihat 4 variasi polytropik ini mana yang menghasilkan kerja terbesar. Mengapa? Karena W itu integral minus PDV atau luas area. Silakan dievaluasi luas area mana yang paling besar. Ketika deltanya 0, 1, gamma, atau tahingga. Yang luas areanya paling besar seharusnya menghasilkan kerja yang paling besar pula. Untuk melatih penerapan persamaan-persamaan tersebut, tolong kerjakan latihan soal dari buku Smith-Vaness Example 3.2. Dalam kasus ini, udara dikompresi dari kondisi awal 1 bar menjadi 298,15 Kelvin, menjadi 5 bar pada temperatur yang sama. Ada 3 opsi, perlu dihitung masing-masing membutuhkan kerja berapa dan panas berapa, dan nanti bisa ditentukan pathway mana yang paling efisien. Opsinya apa? Yang A, sambil kita lihat dalam gambar tersebut. Opsi A adalah pemanasan secara konstan volume, artinya garis vertikal ke atas. Untuk PV diagram ini dilanjutkan dengan pendinginan pada konstan temperatur atau garis horizontal ke arah kiri. Opsi B, dari titik 1 ke titik 2 langsung dilakukan secara kompresi isothermal. Opsi ketiga, dari titik 1 dikompresi secara adiabatis, lalu didinginkan pada konstan volume yang merupakan garis vertikal ke bawah. Udaranya dapat diasumsikan sebagai gas ideal dengan nilai CV5/2R dan CP7/2R, atau artinya dianggap sebagai gas ideal diatomik. Hitung berapa jumlah kerja total yang dibutuhkan, kalor yang dipindahkan, kemudian perubahan nilai delta U atau energi internal, dan entalpi atau delta H. Ketika seluruh variabel ini sudah dihitung untuk opsi ABC, hitung delta S-nya, lalu tentukan pathway mana yang paling efisien. Sekian video singkat dari saya, kita bahas contoh soal ini di pertemuan kelas berikutnya. Terima kasih.